selamat siang. Ketemu lagi dengan kelompok kita Jujutsu tapi kurang satu. Kurang satu, yang satu ngurus Bantara. Iya. Oke, jadi kali ini kita bakal jelasin tentang sebuah materi itu teknik audio video. Ya. Dimana kita mau belajar alur proses produksi sampai selanjutnya nih. Betul. Jadi di bab pertama yaitu ada alur proses produksi multimedia. Dalam alur produksi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pre-production. Pre-production itu kegiatan sebelum produksi. Misal kalau kita dalam take video berarti persiapannya, lalu rancangan ide ya. Oke. Karena Jadi penyusunan sketsa atau itunya itu berarti dari produksi ya, juga ya? maksudnya. Oh. betul. Jadi di sini nggak mungkin dong kita bikin film tanpa membayangkan bentuk filmnya kayak apa sih. Nah, Iya sih, susah sih. kalau Iya begitu sih. nanti akan memundurkan jadwal produksinya lebih lama. Molor ya. Tiap Betul. mau tag harus nulis dulu. Betul. Nggak mungkin. Karena motor. Oke. Lalu yang kedua yaitu ada produksi. Produksi ini ya kegiatan kita selama memproduksi produk. Kayak sekarang ini berarti. Ya betul kayak sekarang. Kalau ini. kita studio Syuting. sekarang ini Sekarang namanya kan lagi berproduksi, produktif. produksi kayak apa ya, lagi saatnya untuk kita produksi itu apa sih? Produktif. Produktif. Ya. Jangan Produksi. mager, mari produktif. Ya, jangan mager. Ingat katanya Bu. Nah, itu. Ya. Lalu kan sudah ada pre-production, lalu production, pasti ada post productionnya. Apa tuh Kak? Biasanya isinya itu tahap editing. Nah, habis ini berarti ya. Ini Ini selesai. berarti. Aku punya diagramnya nih. Enggak diagram sih sebenarnya, lebih ke list. Jadi coba kita lihat ya. Oke. Nah ini dia. Di sini. Oke. Mirror. Salah. Yaitu di bagian pre-production ada konsep atau ide. Jadi yang tadi yang pertama banget itu. Tuh. Iya. Lalu ada desain atau storyboard. Hmm. Lalu production plan atau jadwal Oke. supaya tidak ada kengaretan dalam pembuatan. Biar nggak beradil ya. Biar enggak. Ya, Buat. siap. Lalu di sini ada documentation. Kenapa juga ada documentation? Sebenarnya ini untuk arsip laporan karena kan lebih gampang kalau kita punya dokumentasi setiap kegiatannya. Ya. Betul. Biar apa? Lalu ada assemble team atau pembuatan tim. Jadi kita bisa tentukan siapa desainernya, siapa para produsernya, siapa sutradaranya, siapa kameramennya. Artis juga enggak, Kak? Iya. Betul, Oke. semuanya. Itu termasuk artis, terus siapa Kru. yang kru-krunya juga bisa nanti ya? Karena nggak mungkin sendirian cuma berdua gitu kan. Siapa tahu Susah. kan Iya. lebih baik mengerjakan sendiri. Wah. Wah. Lalu ada prototype building atau test design. Jadi sebenarnya mungkin konsepnya hampir mirip sama storyboard. Jadi di mana kita membuat prototype atau apa ya? Contoh. Itu berarti kan masih uji coba tuh. Ya. Berarti kayak bahan uji coba nih Mas. Iya. Oke. Untuk diskusi nantinya apakah cocok atau tidak gitu kan. Oke. Lalu ada clear rights atau hak cipta. Ini penting sekali dipersiapkan sebelum produksi supaya tidak ada gugatan. Yang penting bukan gugatan cerai. Wih, Cungkak. beda kasus ya. Kasus. Next. Lanjut. Yaitu dan terakhir ada client sign off and funding, yaitu kesepakatan dan pendanaan. Kesepakatan antar tim, antar artis. Oh iya. Bisa jadi sponsorship juga ya. Betul. Oke, paham.
pendanaan. Betul, pendanaan ya gitu ya, minta uang. Nggak ada uang nggak jalan. Lalu Lanjutkan. ada proses production, produksi. Yang pertama ada content creation. Ya. Creation itu. Arab. Kok sama? Arab lo. Oh enggak. Enggak beda. Yang Beda-beda. kedua adalah content processing. Pokoknya Bikin proses tuh. Ya betul. Pokoknya ini tuh kalau diartikan secara keseluruhan tuh kayak apa ya kak ya? Gimana? Aku masih belum nangkep nih. Pokoknya bikin produknya atau bikin karyanya. Ya karyanya, videonya. Oke. Setelah itu kan nanti ada prosesnya. Prosesnya itu mungkin Berikan waktu di kamera, lalu penyuntikan ini ya? disimpan, ya, Ya. editingnya. Masih syutingnya. Ya. Oke. Lalu juga ada revisi. Oh Ya. iya. Kita semua Revisi. butuh Iya. revisi. Tidak apa-apa revisi. Yang penting bagus. Iya. Kami mementingkan kesempurnaan. Aduh, Tapi kan kesempurnaan Hanya milik milik Tuhan. susah. Ayo kak. Lanjut. Next. Build alpha version, lalu ada first testing. First Biasanya itu testing. kayak premium gitu guys. Oh iya. Kak? Berarti trailer tuh Itu sebelum trailer ya sebelum berarti. trailer Ya iya iya. Sebelum trailer. Sebelum trailer. Kalau trailer itu berarti sudah masuk Sudah. ke post production, Post ya? yaitu rilisnya nanti ya. Nah. Lalu ada build beta version. Kok kebalik itu? Oh ya nanti aja. Pokoknya gitu ya. Produksi itu menyenangkan. Asal Masa ada sih? timnya. Asal timnya kompak. Betul. Benar, enggak kurang satu. Next. Oke, next. Ke post production. Post Nah, production. Lalu yang terakhir post production, yaitu evaluasi setelah tadi uji beta, uji first testing. Misal ada yang kurang atau ada komplain atau ternyata hak ciptanya nggak masuk, atau juga apa lagi ya? Ketidakcocokan dengan klien. Enggak cocok kultur sama atau budaya audiensnya. konsep juga Ya. termasuk ya berarti ya. Iya, jadi itu dari awal ya. Kalau melenceng gitu loh. Waduh. Kan sering tuh. Susah itu. Konsep disusun udah rapi dari awal. Set. Post productionnya itu tiba-tiba berubah dikit. Mungkin nggak waktu di post production terus diubah lagi? Bisa jadi, tapi itu butuh nanti rilisnya juga akan diundur ya, kayak yang KKN itu ya. Oh iya, itu Oh iya, mundurnya Iya, itu. setahun sendiri ya itu ya. Mundurnya di luar prediksi NASA. Betul. Tapi itu teknik marketing yang Iya, bagus. endingnya juga banyak yang nonton tuh melebihi Endingnya dari booming juta-juta ya, ya. endingnya Iya. booming. Karena Berhasil. itu waktu holiday. Iya. Iya. Bener. Banyak orang yang mau kemana nih? Ya udah nonton Gabut, KKN gabut, aja. gabut. Iya. Ayo, Gabut ke bioskop kan? next. Next yaitu Oh, masih? itu tadi rilis Golden Master, yaitu rilis final produk atau perilisan trailer, habis itu rilis filmnya. Lalu jangan lupakan ini poin penting, membuat arsip. Oke. Jadi semua video, semua material, semua konsep tetap disimpan untuk laporan. Betul. Lanjut. Lanjut. Nah, ini dia. Banyak ya. Apa sih yang dimaksud dengan multimedia content production? Nah, produksi konten multimedia adalah proses penggabungan dan pengolahan berbagai jenis media seperti teks, audio, grafis, animasi, video, dan interaktivitas untuk menyampaikan informasi atau menciptakan produk multimedia seperti musik, video, film, banyak lagi. Ini musik masuk ya? Musik masuk ya? Iya. Nggak cuma film tak ya?
Betul. Nggak cuma film. Betul, karena namanya adalah multimedia, bukan cuma Film. video media, itu bukan. Film media, ya, Jadi ya, itu bukan. yang anime itu juga termasuk ya benar ya? Iya, Termasuk itu sekali. animation. Oh iya, dengan ada 2D. grafis ya, ada Iya. Game pun juga. Betul. Lalu Salah. teknologi yang berbeda digunakan untuk mengintegrasikan media-media ini secara kreatif dalam komunikasi atau tujuan tertentu. Jadi kita bisa pakai software yang banyak sekali macamnya. Contohnya Kak. Contohnya Adobe. Adobe banyak sih. Betul, Adobe banyak. Itu Orang Adobe yang satu Adobe. tapi anaknya Beranak pinak. Iya. Nah, kategori media yang digunakan dalam produksi multimedia mencakup teks, audio, video, animasi, grafik atau gambar, lalu interaktivitas atau mungkin biasanya UI. Oh iya. User iya. interaktif ya. bisa. User interface. Ya, lalu efek-efek khusus atau bisa juga permodelan 2D atau 3D. Dan Oke. juga media web. Oh iya, web sekarang lagi laris ya. Iya, Bagus sekali. betul. Lagi naik-naiknya. Legit tinggi. Betul, karena zamannya lagi banyak online shopping ya. Benar. Oke, betul. Oke, kita lanjut. Next. Bab selanjutnya. Silahkan. Ya selanjutnya ini kan tadi sudah masuk ke apa ya, tahapan-tahapan buat gimana cara mengoperasikan apa namanya Kak? Apa produk? Alur. Ya alur multimedia ini. Nah kan sekarang ini kita masuk ke bagian yang lumayan ini sangat penting sekali. Inti. Apalagi buat kayak video, foto ataupun konten lainnya itu kan pasti butuh banget Berarti kamera. nggak ada ini nggak jalan. Iya, nggak ada ini nggak jalan. Mau pakai apa? Ibaratnya ini tuh kayak apa ya? Inti bumi dari segala Wih. bumi. Hah? Iya deh. Gitu. Ya, intinya inti ya. Oke, masuk kita ke penerapan prosedur pengoperasian kamera video. Lanjut. Nah, ini tuh sekarang bisa dilihat di sini ya. Itu kan ada zoom rocker switch, yaitu ada beberapa elemen di kayak bagian lensa kameranya buat nge-shoot. Itu ada beberapa elemen, ada 3 elemen, yaitu yang pertama ada focus ring. Focus ring itu buat mengatur ketajaman objek. Jadi kan kayak misal kita lagi buat video review nih, terus di kamera pertama itu buat nge-shoot keseluruhan, yang kedua itu buat nge-shoot fokusnya. Jadi biar detailnya biar produknya itu kayak nggak ngeblur itu loh, biar kelihatan ini detailnya gini. Terus yang kedua itu ada zoom ring. Zoom ring itu berfungsi untuk mendekatkan dan menjauhkan objek dengan lensa kamera. Jadi di kamera itu ada komponen buat zoom in zoom out. Itu bisa misal kita merasa dari video situ kayaknya objeknya kurang fokus nih gitu. Jadi kita bisa majuin itu, tapi kita nggak perlu majuin kameranya. Kalau Kita majuin kameranya itu beda lagi. Beda lagi. Itu nanti ya, ada episodenya sendiri. Enggak episode sih. Nggak ada partnya sendiri. Penjelasannya sendiri. Iya. Itu tuh kayak ya pokoknya buat maju mundur tanpa harus ngerain kameranya. Jadi Kamera cuma tetap lensanya stay. aja. Betul. Dan Yang juga ketiga tadi yaitu ada iris ring. Apa itu iris? Iris tuh bisa kayak Iris, irisan Kak. sedikit. Iris. Bukan, beda. Kayak aperture gitu. Aperture. Aperture. Ya, Iya. aperture. Apa tuh? Aperture itu buat ngatur masuknya intensitas cahaya gitu. Kayak misalnya lagi di aperture. outdoor ya. Kayak di outdoor kita nggak mungkin lah ngatur Cahayanya masuk semua. Cahayanya masuk aperturnya kayak tinggi banget, nanti kan orangnya jadi kayak Cahaya simulasi surga gitu kan. Fair. Jadi itu buat ngatur segala pencahayaan gitu. Oke. Terus ada lagi nih, kita ngomong-ngomong soal cahaya nih. Kita kan Apa tuh? bicara lagi tentang white balance. Apa itu white balance? White itu apa, Kak? White itu apa? White itu putih. Putih. Balance? Balance itu menyatu. Seimbang. Seimbang. Jadi kalau white balance adalah Keseimbangan putih. nah, Ya.
anggap aja kayak gitu. Jadi white balance adalah fungsi untuk mengkompensasi pengaruh warna cahaya dalam fotografi atau videografi sehingga objek putih tampak benar-benar putih. Bukan kayak yang putih jadi tambah putih gitu ya enggak, tapi kayak biar bisa ngatur misal white balance-nya itu tinggi jadi itu agak kuning, kalau white balance-nya rendah itu agak biru ya. Contohnya gitu lah. Bisa Jadi kalian dilihat bisa di ngatur fotonya. Kayak itu ya, kayak yang di kayak yang di gitu ya. persis itu. Kalau nggak kelihatan di situ. bisa dilihat seperti inilah. Ya begitulah. Balance. Next. Pengoperasian video kamera itu apa ya namanya, kayak step-stepnya kalau kamu mau pakai kamera video itu kayak apa gitu. Otomatis dihidupin dulu ya. Ya itu Pasti harus. ya. Itu yang pertama, yang kedua jangan lupa dicolokin. Ya. Oh enggak, itu tutup lensanya dicabut dulu. Itu kadang yang ada para fotografer videografer tuh miss ya. Lupa ya. ada barang kecil yang menempel di depan lensa kamera. Yang pertama ya otomatis ya nyiapin kayak baterainya, terus ada kasetnya, dan ngatur white balance-nya juga, sama meriksa fungsi-fungsi kamera itu berfungsi apa enggak itu loh. Kan nggak lucu kan kalau misal mau nge-shoot tapi kameranya misal lensanya jamburan gitu kan. Oh enggak, itu tuh kapan hari itu ada yang lupa ngasih mic di kameranya. Oh, wah ini itu nggak masuk. Itu nggak ke-shoot ya nanti ya. Apakah shoot videonya keren tapi Suaranya, bisu. Waduh. Bisu. Menyedihkan sekali. Itu merepotkan editor ya guys. Iya. Jadi jangan dilakukan. Hanya untuk orang-orang profesional. Harap hindari. Untuk kan udah sekarang apa namanya, kameranya misal udah berfungsi nih, udah des gitu kan. Terus kita juga harus ini, jangan lupa buat ngecek komposisi objek, iris, fokus, sama jangan lupa mencet tombol record. Nah, kan. Ya. Kan misal objeknya udah oke, lightingnya oke, irisnya oke nih. Ya. Tapi semua lupa kepencet tuh tombol. Iya, udah siap dipanggil temennya, sini dulu. Nanti tinggal setengah jam acaranya udah lewat. iya. Kan? itu pentingnya untuk Mana tahu step-step cara pengoperasian kamera Bener. dan tentunya paham cara on offin kamera. Iya sih, bener. Iya Bener, kan? yang nggak tahu ya percuma loh. Dan Bisa hidupin. kalau punya kamera otomatis harus tahu dong cara merawatnya gimana. Kalau bagi yang nggak tahu, ini ada beberapa cara buat perawatan kameranya. Intinya jangan dibanting ya kak. Iya, waduh, jangan dicuci juga. Iya sih, bener. Yang pertama membersihkan lensa dan kamera secara rutin. Jadi kayak Dicuci. tapi ya jangan Iya, dicuci. jangan dicuci. Ya nggak membersihkan. Gitu. Oh. Tapi Tapi pakai jangan- sabun. Enggak bercanda. Terus itu, tapi jangan terlalu sering juga ngelap kamera, tapi nanti takutnya kalau keseringan misal ngelap lensa atau apa tuh takutnya Bisa. baret. Bisa ya. ya. Terus hindari paparan sinar matahari langsung, itu kayak jangan buat nge-shoot matahari gitu ya. Wih. Itu bisa rusak di itunya, di lensanya. Lah kalau Jadi- yang buat nge-shoot bulan Itu teleskop Kak. Itu kan malam. Malam. tapi kan juga cahayanya dari matahari toh. Oke, ngeyel mulai skip. Ya, lanjut. Ya, yang ketiga simpan di tempat yang semestinya, kayak misal dimasukin ke Freezer gitu. Jangan dimasukin ke tasnya atau dibuat kayak bilik khusus gitu. Wah. Jangan lupa tips aja sih, kasih lampu buat biar enggak suhunya tuh nggak terlalu dingin. Oh, ya. berarti kayak yang di itu ya, Iya. guru NM ini ya. Iya. Terus jangan menyentuh kamera, jangan Lensa. menyentuh lensa secara langsung pakai tangan. Itu membuat lensa kameranya Kotor. kotor dan kalau dibersihin susah. Jangan sembarangan pakai lap, misal dilap pakai baju itu Wah. jangan. Wah, Itu membuat kami para fotografer videografer itu ketar-ketir sekali. apalagi tangannya minyak. Iya, waduh habis makan gorengan gitu. Gorengannya tuh minyaknya tuh. Next. Next. Yang selanjutnya ada alat bantu kamera. Alat bantu kamera itu kayak semisal ada tripod,
ada apa lagi namanya, ada crane. Contohnya kita sekarang lagi pakai tripod untuk nge-shoot ini, nggak kelihatan sih, tapi kurang lebih sama kayak yang tripod ini, tapi nggak ada bawahnya, nggak ada yang itu, jadi cuman Nggak ada yang itu. Smart Tidak untuk screen. maju mundur, Ya. tidak untuk bergerak. Bisa sih, tapi diangkat. Betul. Tidak punya roda. betul. Yang selanjutnya itu ada crane tuh bukan crane apa sih? Screen. Keren. Layar. Keren. Crane yang buat bangunan itu ya sama tapi beda. Yang Apa bentuknya hampir sama tapi Fungsinya beda. Fungsinya beda. kalau yang bangunan itu buat ngangkat-angkat, buat nyusun-nyusun. Kalau crane yang ini itu buat itu Ngangkat kamera. sanggaan kamera. Ya, biar nanti misal ada adegan misal Naik motor. naik mobil gitu tuh, biar bisa ini nggak perlu kameramennya yang Iya, lari. gitu, nggak bisa. Biar Kameramennya naik kecepatan. motor sambil gini. Betul. Iya. Jadi itu menyusahkan kameramen gitu. Jadi kalau ada alatnya itu namanya crane. Yang ketiga ada stabilizer. Itu ya tentu dari namanya aja udah kelihatan ya, stabilizer itu buat meminimalisir goncangan pada kamera. Misal orang yang pegang kamera ini tangannya tremor ya, misal. Kayak saya. Nah, itu tuh bisa meminimalisir gonjangan itu. Jadi biar kameranya tetap stabil. Kita mau gini-giniin pun tetap smooth like butter. Udah nyanyi mah. Lanjut. Yang lanjutnya ada chip. Chip yaitu alat untuk menciptakan gerakan kamera yang dramatis dan halus dengan mengangkat, menurunkan atau memberikan kamera. Oke. Jadi bentuknya tuh hampir sama kayak crane, tapi ini mungkin lebih kecil, bisa orang gitu loh, bisa lebih apa ya? Bisa Ini, apa ya? Lebih mudah untuk dikontrol ya, gitu apa gimana? dikontrol ya. Oh, yang di MM1 itu masuknya apa Kak? Itu crane. Keren itu, apa jeep? Itu jeep kayaknya Kak. Jeep ya? Iya. Kan itu nggak buat adegan yang lari-lari gitu ya kan. Jadi kalau keren ada mobilnya. Enggak, maksudnya itu buat adegan yang mungkin harus lari-lari Yang pokoknya. motionnya banyak ya, gerakannya Ya, banyak berarti berarti. nggak harus ada mobilnya. Enggak sih. Bedanya sama jeep apa tuh kak? Kalau jeep itu kayaknya cuma buat stay di kayak tripod gitu, tapi yang Ada itunya. Ya. Oke, paham. Oke. Next. Next. Wah, teknik pergerakan kamera. Ini nih. Gerak-gerik. Oke. Jadi di sini kita mau belajar tentang teknik pergerakan kamera. Di situ ada banyak banget. Ini aja kita ngambil dari beberapa sumber ya. Satu sumber ya. Yang pertama itu ada pen right, di mana kamera, ini kamera. Pen right itu kameranya yang gerak, ya, berporos. Iya. Orangnya diem aja. Orangnya diem. Tapi kan kita kan pakai alat bantu tripod gitu. Iya. Ya. Itu fungsinya tripod itu salah satunya. Saya tinggal geser. Iya, bisa. Nah, begitu juga sama kayak pen left itu juga sama kayak pen right, yang gerak itu kameranya. Iya. Beda arahnya Beda arah aja. Beda arah aja. Pen right sama pen left. Ya gitu. Terus ada tilt up sama tilt down. Tilt up itu yang Tilt up. tilt up itu yang gini. Kalau misalnya nge-shootnya dari kaki ke kepala, itu tilt up. Oh, gitu. Kalau yang ke bawah, tuh dari kepala sampai ke, nah ini bener tuh kan. Tapi enggak, orangnya diem aja ya. Orangnya Bisa diem. harus gini gitu. Nggak harus yang sampai nggak harus kayak gitu. Terus ada zoom in zoom out. Tadi udah dijelasin ya. Zoom in itu memperbesar gambar lewat lensa kamera. Ya kalau tadi ngomongnya apa tadi ring zoom. Ring zoom. Ring zoom itu diputar nanti deket. Iya. Nah, ini nih yang mungkin sepertinya baru didengar, dolly in sama dolly out. Yang tadi katanya mirip sama zoom in sama zoom out. Bedanya adalah kalau dolly itu kameranya yang ngedeketin objeknya sama ngejauhin. Jadi kalau misalnya lagi take video terus dolly in nih, misalnya dolly in, tuh kameranya dideketin terus habis itu adegannya dolly out terus ditarik. Kita tarik-tarikan pakai kamera. Enggak ya? Enggak gini. Enggak rebutan kamera. Cuma dorong sama narik aja. Terus
selanjutnya ya. Ini yang sering dipakai ya mungkin ya. Iya. Yang sering dipakai itu mungkin ini loh akan untuk pergerakan kamera itu kamera follow. Kalau misalnya apa ya film-film apa ya sering kayaknya action. Kalau kayak Avengers, DC itu kayaknya sering pakai ini. Jadi kamera follow namanya kamera follow. Follow itu mengikuti. Jadi kamera mengikuti. Nah, mengikuti siapa? Jenis mengikuti objeknya. Atau artisnya. Otomatis ya itu ya. Jadi kalau misalnya nih Kak Gayo jalan, kamera jalan. Kameramennya gini. Ikutan jalan. Enggak mungkin kameramennya diem. Itu namanya pen right. Itu namanya pen pen right. pen right. Pen right. Ini bisa juga pakai yang tadi ya, yang tripod. Oh iya, Yang mengikuti objek jalan itu ya. oh, itu yang tripod track itu ya? Iya, oh, tripod track gitu. Kok berkesinambungan sekali. Oke. Terus ada transisi, tidak kalah penting dari yang sebelum-sebelumnya. Transisi itu sangat penting ya, biar nggak garing. Ya, biar nggak boring lah kalau nonton video. Gitu. Biar matanya nggak kaget kok tiba-tiba ganti gambarnya gitu. Iya, itu namanya jump scare. Jadi tiba-tiba ganti kan, kaget. Segagi. Ada fade in, itu fade in tuh biasanya dipakai buat waktu masuknya. Jadi kayak waktu adegannya mau masuk itu dikasih fade in dulu, biar smooth. Begitu juga keluarnya. Kalau keluarnya langsung hilang gitu kan, Kaget apa nih gitu ya? kaget gitu loh kan. Apa ini? Kok hilang? Kok hilang? Dikasih fade out biar orang-orang yang nonton tuh tahu kalau ini tuh ini mau selesai. Karena tadinya udah mulai mudah hilang. Terus ada dissolve, namanya aja dissolve. Hilang. Enggak sih, enggak hilang juga sih. Jadi kayak apa ya? Transisinya tuh kayak ini sih, kayak ngeblur. Diturunkan itu. Oh, ngeblur. Apa sih Ngediturun transparansinya? opacity-nya. Kalau anak grafis opacity. Opacity-nya kayak diturunin terus gambar yang belakangnya kelihatan keluar. Kayak Ya, jadi nggak tiba-tiba hilang set gitu, nggak ada prosesnya. nggak tiba-tiba ini lagi ini terus gitu kan. Ini ada set. Ada transisi. Wah. Itu. Terus ada ini transisi yang paling sering orang pakai ya mungkin ya. Apakah? Wipe. Wipe. Apa tuh? Nge-wipe. Gimana itu? Jadi kayak apa ya? Kayak apa sih yang digune itu PowerPoint? Ini Oh, lagi slide. terus Kayak ditimpa gitu ya? terus kayak didorong. Oh, oke. Itu. Oke. Next. Lanjut. Nah, ini ada shot size. Jadi ini ada yang dari kecil pojok sana itu namanya extreme long shot, di mana itu yang kelihatan objeknya tuh kecil tapi sekitarnya gede dan luas banget. Terus ada long shot. Long shot itu dari atas kepala ini, nah, sampai kaki. Persis. Bisa dilihat di Gambar ini ilustrasinya ya ini. Iya. Terus MLS itu bukan males ya. beda. MLS itu medium long shot, itu dari lutut ke atas. Dari lutut sampai atas. Coba Kak. Itu loh kayak Kalau itu. pundak lutut ya, nggak sampai kaki. Nggak sampai Kalau kaki. pundak lutut. Kakinya hilang. Enggak hilang. Enggak masuk aja, Enggak masuk aja. Enggak hilang. Bukan hilang, kalau hilang nggak bisa jalan. Iya. Terus ada medium shot, itu dari kepala sampai pinggang. Kan tadi sampai lutut tuh yang MLS. Kalau medium shot itu sampai pinggang aja. Enggak kelebihan. Pas ya cukup ya. Kayak ini. MCU itu bukan Marvel Cinematic Universe. Loh, apa itu? Marvel abis. Marvel abis. MCU ini medium close up. Jadi dari dada. Nih, kalau berpak ini garisnya ini. Iya tak pas garisnya. Selaptop ini. Ya laptop ini. Laptop ini sampai ke atas. Ke atas. Tuh. Terus ada close up. Itu kan berarti dekat tuh. Bukan yang merek skat gitu ya? Bukan. Itu hijau. Kayak Wih. kayak duit. I prefer yang merah sih. Oke. Ya, oke lanjut. Jadi close up itu dari ini, dari bahu. Bukan pinggang ya. Bukan kayak temen saya ya. Pundak. Ya, gitu. Tapi sampai pundak aja. Pundak. Nah, Silent. itunya di silent.
di mute. Terus big close up itu cuma segini. Ini nih. Nah, Foto KTP. KTP. iya. KTP. KTP itu ini Kak, CU. Oh iya. KTP CU. Kalau big close up tuh yang bener-bener semuka. Ya, mukanya gini loh. Nah, semuka. Terus itu big close up. Ekstrim. Hah? Itu big close up. Iya. Terus kalau Ekstrim. ekstrim itu yang bener-bener sampai pori-pori enggak. Misal nge-shoot mata nih, mata cuma Iya. dapat bagian mata gitu. Kan itu kebalikannya sama ekstrim long shot. Iya. Jadi kalau ekstrim long shot itu sangat jauh. Kalau ekstrim close up sangat close up, sangat dekat. Sangat Iya. close up. Sangat close up. Ya bener kan? Bener sih. Ekstrim kan Iya sih. sangat. Iya sih Kak. Oke, lanjut. Alright. Terus nggak kalah penting juga ada angle. Ini angle ini juga berpengaruh sama apa ya? Dramatisnya. Suasana filmnya. Kalau misalnya mau shoot dari atas terus kelihatan semua itu ber-eye. Kalau high angle tuh kayak ini. Kita di atas ini, terus teman kita di lantai kan. Itu high angle. Terus ada eye level. Eye level tuh Kayak ini loh, ini eye level iya, ya? ini kayak gini. Ini eye level. Kan lurus langsung ke kita. Iya, dari mata ke mata. Wih. Bukan dari mata ke hati. Susah ya. Kalau angle itu ini apa kameranya yang ngadep ke atas. Iya, dari sini. Dari bawah. Dongak ke atas. Dongak. Dangak ya, dangak gini. Nah. Berarti objektifnya lebih Tinggi. Kalau enggak kameranya yang di bawah. Iya. Kalau dari angle itu tadi yang tinggi kameramennya ya. Iya. Yang di shootnya dari atas. Iya. Dari atas dikit. Dikit. Nah, dikit tinggi. Terus kalau tadi udah ada yang tinggi banget, sekarang ada yang rendah banget. Itu frog eye atau worm eye atau apa sih? Bottom. Bottom. Oh iya. Bottom level. Itu. Ini nggak kalah penting. Kalau nggak ada ini nggak kelihatan. Betul. Kelihatan sih Gelap. sama-sama. Walaupun diatur white balance dan sebagainya, apa yang mau diatur ya kalau tidak ada lampunya? Mau lihat apa nih? Next. Jadi pertama ya fungsi pencahayaan dulu. Fungsi pencahayaan ya, yang Buat tadi apa pertama aja? bilang ya, biar terang, menyinari objek. Satu. Iya. Terus kan ini kan background ini nih. Ini tuh sebetulnya hijau. Spill aja. Jangan Green Spill. screen. Enggak apa-apa. Green Biru. screen. Ya kan biru. Kalau Ini kita biru di sini. Ini maksudnya. Enggak. Jadi ini juga termasuk apa ya? Biar backgroundnya tuh kelihatan terang. Nah, Iya. gelap itu kan nanti kan pecah kan. Iya, iya. Tuh, terus menghilangkan bayangan-bayangan yang nggak perlu. Kayak misalnya nih bayangan apa ya? itu kamera. Bayangan kamera ditumpuk sama lighting ini nanti jadinya kayak nge-reduce, jadi nggak apa ya? Ini dari sini biar bayangannya tuh nggak gitu pekat gitu. Oh. Nggak hitam banget yang Ya. sampai kayak Iya. ya, Nggak masuk kamera. ya nggak masuk kamera kayak ini kita kan nggak lihat tuh. Terus membuat efek khusus kayak beberapa adegan-adegan itu kalau nggak fotografi itu kayak mereka butuh kayak efek-efek kayak bayangan gitu loh. Biar terkesannya tuh deep sama dark. Iya. Tuh. Kayak Lampu yang warna-warna RGB itu ya. iya. Iya, Itu bisa. buat kayak yang low shutter speed gitu. Iya. Terus ini lupa diganti tipe dikit nggak apa-apa. Ini sumber pencahayaan ya. Sumber pencahayaan itu ada dua. Ada yang pertama itu natural, kayak yang alami banget kayak matahari. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Bukan buatan manusia gitu ya. Yang buatan manusia beda lagi. Itu apa namanya, Itu Kak? namanya artificial. Artificial. Jadi itu kayak lighting, terus lampu lilin itu, Api. terus api. Center itu masuk ya kan? Center masuk, kan itu kan lampu juga. Iya. Bukan dari Tuhan ya. Bukan. Bukan. Beda. Next. Oke, ini yang gak kalah penting juga penataan Lighting. kamera. Penataan pencahayaan, lampu-lampu. Itu yang pertama itu namanya key. Yang key light itu namanya juga key, itu kunci. Kunci. Itu dimana yang paling terang.
buat menyinari objek yang paling pertama ini. Ini kayak kelihatan banget kalau kita gitu. Biar it is me gitu. Iya, biar gak gelap-gelap banget gitu kan. Itu dikasih key light, itu pencahayaannya langsung ke objek. Langsung ke objeknya. Terus, kayak ini, kayak sekarang ini itu Jadi key. kan objeknya kelihatan semua. Kelihatan semua ini. Iya. Terus terbagi rata. Bener. Terus ada fill light. Jadi Apa tuh, Kak? fill light itu kan pengisi. Si. Jadi dia ngisi apa ya? Pencahayaannya itu biar enggak apa sih? Ada bayangan. Nggak Yang bolong. reduce bayangan, terus biar apa ya? Terlihat lebih smooth. Itu terus ada backlight. Backlight itu dari arah belakang ke sini. Biar nyatu sama latar. Biar enggak nyatu ding salah. Oh, iya. Kalau biar nyatu sama latar ya hijau semua. Hilang. Siluet. Siluet. Nah ini salah satu karakter cahaya itu ada soft sama hard. Apa tuh soft apa? Kalau soft itu dia itu dikasih Lemah. ya itu salah ya itu soft juga sih, tapi beda ya kayaknya. Soft itu karakter pencahayaan yang soft itu yang apa bayangannya tuh Nggak terlalu kelihatan ya? terlalu kelihatan. Bayangannya tuh hitamnya nggak pekat gitu loh. Tidak ngegas. Yes. Contohnya seperti ini cupcake. Ya cupcake itu di atas yang Sebelah. Yang dibunderi itu. yang dibunderi ada bunderan bukan Warna bunderan sama. HI. Itu yang sebelah yang soft itu yang sebelah sana ya itu yang sebelah sana itu dia kelihatan bayangannya tuh nggak begitu kelihatan gitu kayak itu kan nyatu sama mejanya tuh Kak. Iya. Jadi kayak Bayangannya tipis ya? nggak yang kayak yang hard itu lebih pekat sama lebih detail Lebih Iya. strong. Iya. Lebih kelihatan bentuknya, Iya. bulatnya. Iya, benar. Jadi Sama nggak nyatu sama bawahnya. lekukan itu kan lebih terasa seperti real. Real, realistis ya. Yes. Biasanya itu sering kalau yang hard itu kemungkinan dipakai buat yang orang-orang yang nge-shootnya tuh yang detailing. Oh, kayak food ngono gitu Ya, ya. yang food apa sih? Yang Food produk apa sih? Iya, pokoknya itu ya lah. itulah. Yang foto-foto makanan. Yang foto-foto makanan, foto-foto produk itu mungkin pakai hard. Banyak kan sih kayak. Iya. Apa masih ada lagi? Masih ada Oh, lagi. sudah tidak Sudah ada. ada. Yeay. Oke. Kita tadi lupa perkenalan ini. Oh iya. Oh iya. Sejauh ini Sejauh berapa ini menit ya. kita? Jadi ini sudah selesai materi. Iya. Terlalu asik gitu ya. Iya, terlalu Lupa. pendalami. Oke. Yes. Dari sini. Sekian dari Jujutsu kami. Perkenalkan dulu. Saya Destian Eva Amalia dari kelas 12F, nomor absen 9 dan juga teman-teman Jujutsu saya. Saya ke Saka absen 14. Saya Areli Barakia absen 6. Kami ucapkan pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya. Dadah.